أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali lagi dengan saya Abu Najla dari channel Hafalan Zikir dan Doa Harian. Seperti biasa teman-teman, saya akan kembali melanjutkan pembahasan kita di kitab Aktsaru min Alfi Sunnah. Jadi sunnah-sunnah harian sehari semalam ya. Terakhir sudah sampai di tentang menghadirkan niat yang baik di setiap perbuatan kita ya. Ini sudah beberapa hari ya saya tidak bikin video, mohon maaf. Ini kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu mengisi waktu dengan banyak ibadah, mengisi suatu waktu dengan banyak ibadah. Jadi satu waktu bisa kita manfaatkan untuk melakukan berbagai macam ibadah ya. Multitasking lah istilahnya ya. Kita melakukan banyak hal dalam waktu yang bersamaan. Nah ini ya, ini penjelasannya. Kita melakukan banyak ibadah. Yang ini biasanya dilakukan hanya orang-orang tertentu saja yang sudah punya ilmunya atau sudah tahu tentang amalan-amalan sunnah ya. Di sini ada contohnya. Yang pertama, idza dhahaba muslim ila masjid, ketika seorang muslim pergi ke masjid ya, baik itu berjalan maupun dengan kendaraan, maka selama di perjalanan tersebut itu bisa juga ditambah dengan amalan lain ya, untuk menambah pahala. Jadi bisa di waktu tersebut bisa diperbanyak zikir ya. Zikir sambil jalan misalnya menuju masjid, atau di perjalanan kita menuju kantor ya, tempat kerja, kita bisa memanfaatkan waktu tersebut dengan berzikir. Zikir apa saja di sini, zikir mutlak ya, bebas, mau istighfar, mau la ilaha illallah, mau subhanallah dan seterusnya, bebas. Atau membaca Al-Quran. Kalau di Jepang kan di kereta itu biasanya katanya ya, orang-orang itu pada sibuk baca buku di perjalanan itu. Nah mungkin kita bisa membaca Quran. Biar tidak mencolok bisa dari HP juga ya. Di HP ada aplikasi Al-Quran, kita bisa baca Quran dari HP. Atau yang lain-lainnya ya, banyak. Jadi kita tinggal mengisi waktu yang satu dengan amalan yang banyak gitu. Atau di sini contoh keduanya, ketika seorang muslim hadir dalam sebuah walimah atau pesta pernikahan ya. Nah, yang di dalamnya tidak terdapat kemungkaran, maka itu juga bisa dimanfaatkan untuk melakukan berbagai macam ibadah yang lain ya, karena memenuhi undangan walimah itu juga hukumnya wajib ya, kalau memang tidak ada kemungkaran di dalamnya. Nah itu kita sudah melaksanakan, kemudian di dalamnya kita bertemu orang-orang misalnya, itu bisa kita berdakwah atau ngobrol-ngobrol gitu ya, ngobrol-ngobrol tapi yang sifatnya menarik orang untuk melakukan amaliyah ibadah atau sunnah-sunnah. Contohnya misalnya ketika lagi makan, itu bisa kita berbagi gitu ya, berbagi ilmu tentang tata cara makan yang sesuai dengan sunnah. Misalnya makan atau minum sambil duduk, tidak berdiri ya, pakai tangan kanan, baca basmalah dan seterusnya. Atau ngajak ke pengajian, misalnya ada jadwal pengajian di mana gitu ya, kemudian kita sambil ketemu orang, sambil ngobrol, teman kita ajakin, itu juga sama ya. Intinya dari pembahasan yang poin yang hari ini,
itu kita memanfaatkan waktu yang satu diisi dengan banyak ibadah di dalamnya. Seperti yang tadi disebutkan contoh-contohnya ya. Ada banyak contoh lain termasuk ibu-ibu juga, ibu rumah tangga ya, yang lagi nyuci. Kemarin kan sambil nyuci piring misalnya diawali dengan niat yang baik ya. Niatnya yang baik, kemudian ikhlas, kemudian di sepanjang atau sebelumnya kita mengucapkan basmalah gitu ya. Kemudian di sepanjang kita melakukan pekerjaan mencuci tersebut, kita sambil zikir atau sholawat dan seterusnya, itu juga bisa ya. Jadi banyak contohnya. Ketika kita sudah tahu ilmunya, maka dalam satu waktu kita bisa menggunakannya banyak ibadah di dalamnya, alias multitasking gitu ya. Sambil mengerjakan ini, sambil mengerjakan itu yang bernilai ibadah. Baik teman-teman, mungkin sementara itu saja dulu yang bisa saya share untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.